Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan beribu-ribu nikmat yang tidak bisa dihitung dan yang tidak terbatas nikmatnya, yang bisa membuat saya hadir di sini untuk menyampaikan presentasi seminar proposal saya. Yang kedua, salawat beriringkan salam. Tidak lupa juga saya curah limpahkan kepada bimbingan kita, junjungan kita, panutan kita, yang mulia Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang, yang banyak ilmu seperti masa kini. Yang ketiga, saya terima kasih telah diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu untuk memaparkan presentasi seminar proposal saya. Sebelum saya mulai memaparkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Ega Nurul Al-Fatan, mahasiswa psikologi UHAMKA dengan NIM 21080151185, dan dosen pembimbing saya itu adalah Ibu Azizah Fajar Islam, SPSI-MS-nya. Oke, izinkan saya untuk memaparkan sedikit dari proposal saya dengan judul pengaruh resiliensi pada individu dan kelompok yang mengalami konflik sengketa tanah. Baik, di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Nah, latar belakang ini saya menggunakan atau mengutip dari Mukhtar dan Prasetyo, yaitu adalah tentang sejarah manusia yang penuh dengan konflik yang terjadi antar individu dan kelompok sebagai makhluk sosial. Konflik ini tuh terkait dengan perasaan manusia, seperti perasaan yang selalu diabaikan, tidak dihargai, ataupun disepelekan. Mereka bahkan juga bisa jengkel karena ditinggalkan atau memiliki beban kerja yang lebih besar dalam hidup mereka. Jadi menurut Mukhtar dan Perseto ini, selain yang tadi saya sebutkan, konflik ini juga dapat dianggap sebagai realitas permanen. Karena perubahan adalah realitas yang permanen. Pasti adanya konflik akan bisa mengubah apa yang telah kita bangun, baik itu bersama rekan-rekan ataupun orang lain. Oke, untuk rumusan masalah di sini, saya peneliti mendasarkan atas fenomena yang diangkat ini adalah fenomena yang nyata, yang lebih tepatnya berada di daerah Jakarta Utara, di Kecamatan Cilincing, di daerah Marunda, Cilincing, yang berdekatan di Kampung Sungai Tiram. Nah, terkait sengketa tanah yang dimiliki oleh PT Pelindo, yang digarap oleh masyarakat yang tinggal di sana. Namun ada oknum yang menyatakan bahwa tanah yang ada di sana semua itu adalah miliknya. Sehingga terjadilah konflik sengketa tanah ini. Nah, untuk identifikasi masalah sendiri, apakah ada pengaruh resiliensi pada masyarakat yang mengalami konflik sosial sengketa tanah ini? Jadi peneliti ingin mencari tahu nih, apakah ada pengaruhnya untuk masyarakat yang mengalami ini. Ya, untuk tujuan ini, untuk mengetahui seperti apa pengaruhnya resiliensi pada masyarakat yang mengalami konflik sosial. Bisa kita ketahui juga kan, untuk apa, untuk masalah yang tadi diangkat, ini kan cukup sensitif juga, karena berkait dengan tanah dan juga melibatkan banyak pihak.
PT Pelindo, masyarakat sekitar, dan juga oknum yang mengaku bahwasannya tanah yang ada di sana semua itu adalah miliknya. Lanjut, untuk metodologi penelitian yang peneliti gunakan ini adalah metode ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah purposive sampling, yang dimana purposive sampling ini adalah memberikan kriteria gitu. Ada di sini sebagai kriterianya itu adalah individu atau kelompok atau masyarakat dengan rentan usia 20 hingga 70 tahun yang mengalami atau yang pernah mengalami konflik sosial ini. Nah, sumber datanya juga diambil menggunakan metode menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan tertutup kepada 50 orang yang pernah atau sedang mengalami konflik sosial ini melalui Google Form. Menggunakan instrumen brief Fear of Negative Evaluation Scale atau BFNE dan juga Rahim Organizational Conflict Inventory 2 atau ROCI. Untuk alat ukur ini sendiri, yang pertama itu terkait BFNE, alat ukur yang dikembangkan oleh Larry pada tahun 1983, kemudian yang diadaptasi dari milik Watson pada tahun 1969. Sebelumnya milik Watson ini memiliki 57 item dengan pernyataan benar atau salah. Kemudian diadaptasi dan dikembangkan item ini oleh Larry hingga membuat item yang tadi 57 ini menjadi sebanyak 12 item. Dengan mengubah skalanya juga yang tadinya pernyataan adalah benar atau salah, kemudian dirubah menjadi skala Likert dengan poin 1 sampai 5. Di antaranya itu yang pertama tidak sama sekali, yang kedua itu sedikit, yang ketiga itu cukup, yang keempat sangat, dan yang kelima itu sangat merupakan. Untuk uji reliabilitasnya, peneliti menggunakan analisa reliability scale menggunakan IBM SPSS dengan versi 27 yang menghasilkan kerombah alfa ini sebesar 0,900 pada 12 item ini. Untuk item yang selanjutnya, untuk alat ukur yang selanjutnya, mohon maaf, menggunakan Rahim Organizational Conflict Inventory atau ROCI 2. Dirancang berdasarkan umpan balik yang panjang dan berulang dari para subjek serta analisis faktor terhadap berbagai kumpulan item. Setiap item disusun dalam skala Likert, yaitu menggunakan 5 poin juga. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan gaya konflik yang lebih besar. Nah, untuk pengetesannya sama. Peneliti menggunakan analisa reliabilitas scale menggunakan IBM SPSS seri ke-27 yang menghasilkan alfa Kronbach sebesar 0,815 pada 35 item yang ada di ROCI 2 ini. Oke. Untuk tinjauan pustakanya sendiri ini menggunakan Kasim. Kemudian juga untuk alat ukurnya ada di sini dicantumkan Mark Larry terkait brief version of the Fear Negative Evaluation Scale, kemudian juga Rahim Measure of Styles Handling Interpersonal Conflict. Oke, sekian. Terima kasih pemaparan yang singkat yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada yang keliru, mohon dimaafkan juga. Terima kasih telah menggunakan waktunya untuk melihat dan juga mengkritisi hasil pemaparan ini. Saya Egy Nugra Al-Fatan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, bil ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.